Ditreskrimum Polda Jabar kembali menangkap 6 orang tersangka kasus penjualan bayi dan mengamankan 2 bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ke-6 orang tersangka baru ini adalah orang-orang yang bertugas menjadi pengasuh dan juga orang tua palsu. Ke-6-nya ditangkap di 2 lokasi di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak dan Kuburaya, setelah beberapa kali dilacak selalu berpindah-pindah. Selain pelaku dan bayi, petugas juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, termasuk paspor bayi, orang tua palsu, dan juga dokumen akta notaris yang merupakan dokumen adopsi bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Kita berhasil lagi mengamankan 2 orang bayi yang rencana akan diadopsi juga. Kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka, 4 orang tersangka dibawa ke sini untuk lakukan penahanan. Yang 2 lagi tidak kita lakukan penahanan karena memang kondisinya hamil. Total 20 tersangka sindikat penjualan bayi internasional yang diamankan polisi, 2 diantaranya masih DPO. Sementara 8 bayi berhasil diamankan dan telah dititipkan di sebuah panti asuhan di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Kobaran api membumbung tinggi disertai suara ledakan kaca yang membuat warga sekitar panik. Api dengan cepat membakar 3 kendaraan, yaitu 1 angkot dan 2 mobil pribadi di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat. Diduga api berasal dari mobil angkot yang terbakar lebih dahulu. Percikan api berasal dari aktivitas sopir angkot yang sedang memindahkan bahan bakar minyak dari tangki mobil ke jerigen. Setelah insiden terjadi, sopir angkot diduga melarikan diri. Api itu berasal dari percikan mesin mobil angkot. Jadi dari pecahan itu dengan percikan ada suara ledakan dari kaca-kaca. Korban sementara masih dicari karena itu supir angkot. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihajar massa karena kedapatan hendak mencuri sepeda motor yang diparkirkan di kampus Al-Maksum, Kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Massa yang tersulut emosi karena geram dengan ulah pelaku. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Stabat langsung menangkap pelaku ke pos Satpam. Sebelumnya, pelaku kepergok warga saat mencuri sepeda motor di parkiran masjid. Melihat temannya tertangkap, 2 rekan pelaku yang menunggu di sepeda motor langsung kabur. Telepon kawannya, ngechat kawannya, minta kiriman kunci yang lebih kecil. Saya diantar lagi, jumpa sama istri saya. Saya melapor ke saya kejar. Baru mereka masuk ke tengah, saya tangkap pura-pura menjadi kawannya mahasiswa sini semester 2. Sementara di kampus kami tidak ada semester 2. Dari situlah baru kami buktikan, kami periksa, di kantongnya dia marah. Polisi sempat kesulitan saat akan mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Meski demikian, akhirnya pelaku bisa dibawa petugas ke kantor polisi. Siapa yang mana dia? Kita yang luar. Ambil gambar ini. Ambil gambar ini. Ada mi barang kumpul. Balik-balik ke orang gila segala. Pria ini terlihat linglung saat akan diamuk warga usai tertangkap tangan mencuri mesin air dan kompor gas di sebuah rumah kosong di Panakukan, Kota Makassar. Warga yang geram berulang kali nyaris menghakimi pelaku. Namun aksi ini langsung dicegah oleh polisi. Kau berapa orang tadi? Sendiri itu orang bilang 3 orang kok. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan pencurian lantaran terdesak kebutuhan hidup. Dari pemeriksaan juga terungkap jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor yang belum lama ini dibebaskan. Di Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Video amatir menunjukkan kondisi saat sejumlah warga yang berada di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sokosati, Denpasar hendak mengevakuasi korban Inengah S yang mengalami luka. Namun naas jiwa korban tak tertolong. Korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu, 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diadu dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang Inengah S yang kala itu datang ke arena untuk menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Ayam mengamuk, jadi ayamnya karena mengamuk dilepas oleh salah satu pemain itu. Korban mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia. Artinya status korban ini bukan pemain ya Nenek? Bukan pemain, dia penonton. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayuna masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayuna, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Panggayuna, diplomat Kementerian Luar Negeri, membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Karena kan tadi dari di reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayuna terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Jujur aja, Bang. Kalian minta 2.000 per mobil tadi. Kita langsung 2.000 ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Beginilah negara ini. Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini, tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilaksir dia harus bayar 200.000. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih pakai travel kita di Kumai. Mereka soalnya melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku.